لها وارحمها وافي وافقنا وكنز لها وسم دخلها وغسلها بالماء والثلج البرد ونقيها من الخطايا كما ينكى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار وادخلها الجنه بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Hari ini khusus kita bahas tentang tahun baru hijrah. Tahun baru hijrah atau hijriyah. Kullu 'am wa antum bi khair. Setiap pergantian tahun semoga kita menjadi manusia yang lebih baik. Itu harapannya. Kullu 'am wa antum bi khair. Setiap tahunnya kalian semoga dalam keadaan lebih baik, bil khair. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Awal hijrah itulah yang menjadi hitungan tahun Islam. Maka disebut dengan hijriyah, menggunakan perhitungan Qamariyah. Qamariyah artinya bulan. Jadi setelah 13 tahun diangkatnya Rasul menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah di usia 40 tahun. 13 tahun kemudian beliau hijrah. Usia 53 tahun kurang lebih. Jadi peristiwa hijrahnya Rasul itu setelah 13 tahun dari kerasulan beliau. Peristiwa ini terjadi di awal bulan Rabiul Awal. Awal bulan Rabiul Awal. Di hari Senin. Di hari Senin beliau hijrah dan tiba di kota Madinah juga di hari Senin. Jadi hijrahnya itu hari Senin dari Makkah, sampainya beliau ke kota Madinah juga di hari Senin. Kadzalika kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal
yang lahir 164 wafat 241 Hijriah dalam Musnad beliau. Ibnu Abbas mengatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Wa ustun biha yaumal itsnin. Diangkat menjadi rasul pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinati yaumal itsnin. Beliau keluar hijrah dari Makkah menuju kota Madinah pada hari Senin. Wa qadima al Madinata yaumal itsnin. Tiba di kota Madinah juga pada hari Senin. Wa tuwfiya yaumal itsnin. Beliau diwafatkan juga di hari Senin. Wa rafa'a al hajar al aswad yaumal itsnin. Dan mengangkat Hajar Aswad di saat renovasi Ka'bah di usia 35 tahun. Itu juga terjadi di hari Senin. Nah, hubungan Hijriah atau tahun Hijriah atau hubungan waktu dengan kita makhluk hidup, khususnya manusia, itu tidak bisa pisah dengan yang namanya waktu. Nahnu na'ishu, kita hidup itu nata'allaqu biz-zaman wal makan wal hal. Kita manusia hidup terikat dengan zaman, terikat dengan tempat, terikat dengan keadaan. Az-zaman wal makan wal hal. Kalau terikat dengan zaman, kita hidup mulai dari waktu yang paling terkecil, detik. 60 detik berjalan masuk satu menit. 1 menit berjalan 60 menit masuk satu jam. 1 jam berjalan 24 jam. Kita kenal dengan istilah sehari semalam. 24 jam dia jadi hari, 1 hari, 1 malam. 7 hari jadi 1 pekan. 30 hari atau 29 hari berdasarkan perhitungan Hijriah. Tidak ada 31. 29 sama 30. Kalau Masehi ada 31. 30 hari atau 29 hari disebut dengan satu bulan. 1 bulan kita hidup sampai 12 bulan. Disitulah hitungan disebut 1 tahun. Itu perhitungan hidup di bumi ini. Tapi kalau bahasa Al-Quran hanya waktu duha saja, sesaat. Lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Waktu duha itu singkat. Mereka tidak menetap kecuali waktu asyah, waktu isya, mega merah hilang, atau waktu duha. Wa qala ba'dul ulama, itu waktu alam semesta, singkat. Nah, jadi hidup kita terikat dengan zaman, dengan waktu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan. Sudah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Salah satunya bulan Muharram. 3 bersambung berurutan, 1 terpisah, 4 bulan.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Berurutan. Tapi yang satu terpisah. Dia berada antara ma baina Sya'ban wa Ramadan. Lah, dia berada sebelum Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajabin. Bisa dibaca fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi dia sebelum Sya'ban, bulan namanya bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang masuk di ayat tadi 4 bulan. Jadi kita hidup singkat saja di dunia ini, gak lama. Kita tahunya singkat, nanti sudah meninggal. Kalau kita masih hidup, kita merasa lama, 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau sudah meninggal, sesaat, saat. Imam Syafi'i mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat, maka jadikanlah taat ketika hidup di dunia. Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab berkaitan dengan waktu, berjudul Fadailul Awqat, keutamaan waktu-waktu. Beliau lahir tahun 384, wafat 458 Hijriah. Jadi kita manusia pasti hidup terikat dengan waktu. Dan waktu hanya 3. Masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu jadi pelajaran, masa sekarang pelaksanaan, akan datang perencanaan. Al-Quran membahas masa akan datang lebih jauh. Godan, hari esok, after the day, kalau orang-orang Barat menyebutkan. Itu yang dimaksud adalah hari akhirat, hari kiamat. Makanya istilah yaumul akhir, hari paling akhir. Setelah itu tidak ada lagi hitungan hari. Hari paling akhir apa? Hari kiamat. Kenapa dinamakan hari paling akhir? Karena setelah itu tidak ada lagi hitungan Hijriah maupun Masehi. Detik, menit, jam, hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, tidak ada lagi hari itu. Maka disebut yaumul akhir, hari yang paling akhir. Nah, kita manusia juga selain tidak bisa lepas dengan waktu az-zaman ketika kita hidup, kita juga manusia tidak bisa lepas dengan al-makan, tempat. Dimanapun kita hidup, kita butuh kepada tempat. Qala udkhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah kalian ke negeri Mesir. Dengan izin Allah, kalian dalam keadaan aman. Misra di situ nama negara yang kita kenal saat ini, Mesir. Berarti berkaitan dengan apa? Dengan tempat. Ini ceritanya Nabi Yusuf. Ulama bernama As-Sayyid Afifuddin Al-Hasani, wafat 1207 Hijriah. Tahun lahirnya tidak ditemukan. Menulis sebuah kitab tempat-tempat yang istimewa di bumi ini, yang dimana jika kita berdoa, doa kita potensi diijabahnya lebih besar dibanding tempat-tempat lain. Berjudul Iddatul Inaba fi Amakinil Ijabah. Kita manusia gak bisa lepas dengan tempat. Kemudian
kita juga manusia tidak bisa lepas dengan namanya al-hal, keadaan. Dalam Al-Quran disebut wahum yastaghfirun, sajidun, fil hadis, khashi'un, keadaan mereka khusyuk, keadaan mereka sujud, qanitun, keadaan mereka taat. Itu keadaan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya keadaan. Makanya Izzuddin Ibn Abdissalam menulis satu kitab berjudul Ahwalun Nas, keadaan-keadaan manusia. Lahir 577 Hijriah, wafat 660 Hijriah. Izzuddin Ibn Abdissalam Sultanul Ulama fi zamani. Maka dari sini kita pahami bahwa kita ketika di dunia ini hidup hanya terikat dengan waktu, tempat, dan keadaan. Berkaitan dengan hijrah Rasulullah SAW, kita bisa simpulkan kalau berbicara tahun Islam, yang kita ingat peristiwa hijrahnya Rasul, karena dihitung di awal hijrahnya Nabi. Maka peristiwa hijrahnya Nabi juga tidak bisa lepas dari 3 keadaan tersebut. Yang pertama zaman, waktu. Nabi hijrah terikat dengan waktu. Kapan terjadi? 1445 Hijriah. Peristiwa itu terjadi pada tahun tersebut 1445 Hijriah. Berarti cukup panjang. Dengan kita hidup di tahun sekarang ini, dengan peristiwa hijrahnya Nabi itu sudah umurnya 1445 tahun. Terikat dengan zaman. Kemudian terikat dengan tempat. Nabi tempatnya di mana? Bermukim di Makkah. Kemudian hijrah menuju ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tinggal di sana hingga beliau wafat. Beliau sudah janji bahwa beliau akan hidup di Madinah hingga wafat di kota Madinah, dan beliau tepati janjinya. Karena di awal-awal hijrah Nabi sudah berjanji kepada kaum Ansar bahwa saya tidak akan berpisah dengan kalian, bahkan saya akan tinggal bersama kalian sampai saya wafat. Itu Nabi tepati. Yang ketiga terikat dengan keadaan. Yang berhijrah bersama Rasul ada 2 keadaan orang-orang yang berhijrah. Keadaan pertama, mereka berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ada yang hijrahnya karena melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi mereka hijrah karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul, dan hijrahnya ikhlas karena Allah dan karena Rasulullah. Tidak ada motivasi lain. Itu keadaan pertama. Ada keadaan kedua, ada yang berhijrah dengan niat bermacam-macam. Ada yang niatnya ingin menikahi seorang wanita di sana, yang kebetulan ada di kota Madinah. Ada yang niatnya hijrah dagang saja, atau digabung niatnya melaksanakan perintah Allah dan Rasul sekaligus juga mau dagang. Bervariasi niat mereka. Nah, hadis ini disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hadis ini menjelaskan keadaan di saat berhijrah. Bahkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah,
Riwayat ini dari A'mash. Inna rajulan khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais fa'abat an tatazawwazahu hatta yuhajira ilaiha fahaja fatazawwazaha wa kunna nusammihi muhajir Ummi Qais. Ada seorang laki-laki, dia melamar seorang wanita penduduk Madinah. Wanita itu bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak lamarannya, terkecuali sang laki-laki ini pindah ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, maka akan diterima lamaran tersebut. Ternyata peristiwa hijrah tersebut juga bertepatan dengan hijrahnya seorang laki-laki itu yang tujuannya menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Maka dia berangkat juga hijrah, tapi niatnya tidak murni hijrahnya karena Allah dan Rasul. Makanya Nabi jelaskan, adapun yang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita, ya dia dapat itu saja. Maka ketika hijrah dia menikah dengan wanita tersebut, kami memberikan julukan kepada lelaki tersebut Muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah karena Ummi Qais. Oleh sebab itu, niat itu sangat penting. Kita melakukan sesuatu amal baik, Allah Maha Tahu. Cover itu yang nilai manusia, hati manusia gak bisa nilai. Tapi harus diingat, Allah mampu menilai hati hamba, dan Allah punya balasan. Semua niat yang tidak baik di hati akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau berbicara hijrah, bahwa hijrahnya Rasul berkaitan dengan zaman 1445 tahun yang lalu, berkaitan dengan tempat al-intiqal min Makkah ila Madinah, berpindah dari Makkah menuju kota Madinah, dan berkaitan dengan keadaan hijrahnya karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah, ada mengutip riwayat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i ketika banyak duduk dengan para sufi, maka ada yang bertanya, wahai Imam Syafi'i, ketika kau duduk dengan golongan para sufi, apa yang kau dapatkan dari mereka? Al-Imam Syafi'i mengatakan, istafattu minhum syai'ain, aku dapat dari mereka dua hal. Yang pertama, al-waqtu sayfun in lam taqtahu qata'a. Waktu adalah pedang, jika kau tidak gunakan dengan baik, dia akan memotongmu. Berkaitan dengan apa? Zaman. Yang kedua berkaitan dengan tempat. Imam Syafi'i menyatakan kalimat ini ketika ada di Baghdad atau ada di Kairo, Mesir. Yang ketiga berkaitan dengan apa? Keadaan. Kata Imam Syafi'i, yang kedua yang saya dapat dari orang-orang sufi ketika saya duduk bersama mereka, man lam yushgil nafsahu bil khair syagalathu bisyarr. Orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka dirinya akan sibukkan dia dengan kejahatan. Berarti berkaitan dengan tiga: az-zaman, waktu, al-makan, tempat, al-hal, keadaan. Ada beberapa ayat
Al-Quran yang Allah turunkan di saat peristiwa hijrahnya Rasul. Yang istimewa, ayat-ayat ini menjadi sanjungan, pujian kepada 3 orang sosok sahabat dan ahli bait Rasul. Yang pertama, ayat di surat Al-Baqarah yang kita baca ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Sebagian manusia mereka rela menjual dirinya untuk mencari ridhonya Allah, dan Allah penyayang, maha penyayang kepada hamba tersebut. Ini ayat ada 2 pendapat dari golongan ahli tafsir. Ada yang mengatakan ayat ini turun khusus kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pendapat kedua menyatakan ayat ini turun kepada salah satu sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi. Peristiwa hijrahnya Nabi, ketika turun ayat ini, kita ambil pendapat yang menyatakan ayat ini turun karena memuji Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini secara pribadi yang saya yakini. Kenapa demikian? Karena Imam Ali mengorbankan bukan hanya harta, bukan hanya materi yang dia korbankan, bukan hanya waktu yang dia korbankan di waktu hijrahnya Rasul, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad. Orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu sepakat, ittifaq untuk membunuh Rasul. Mereka membuat konspirasi. Setiap suku harus terlibat untuk membunuh Nabi Muhammad, sehingga Bani Hashim tidak bisa menghukum dan tidak bisa melawan karena semua suku terlibat membunuh. Makanya mereka siasatnya bunuhnya di waktu pagi agar disaksikan oleh keluarga Nabi Muhammad. Nah, pada waktu itu tidak ada satupun yang tahu kesepakatan jahat ini, disebut dengan makar, konspirasi. Allah perintahkan Jibril melaporkan kesepakatan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jibril membacakan wahyu yang isinya informasi kesepakatan kaum musyrik Quraisy untuk membunuh Nabi di hari itu. Mereka membuat makar, konspirasi jahat kepada wahai Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang kafir, untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu, dan mereka membuat konspirasi jahat dan Allah membatalkan konspirasi mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya zat di dalam membatalkan konspirasi jahat itu. Itu langsung dibacakan oleh malaikat Jibril di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada perintah kedua. Perintah pertama mengabarkan kepada Nabi kesepakatan orang-orang musyrik Quraisy. Perintah kedua, Allah perintahkan, kau perintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengganti tempat tidurmu. Posisi tidurmu diganti oleh Sayyidina Ali di kasurmu menggunakan selendang atau selimut burdah, selimut berwarna hijau yang berasal dari Yaman. Dipanggil Sayyidina Ali. Jadi ini perintahnya Allah langsung.
Kenapa yang dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu itu? Karena yang berani mengorbankan nyawa pada waktu itu Imam Ali bin Abi Thalib untuk Nabi Muhammad. Karena di luar ini mereka sudah siap dengan pedang mereka. Tunggu waktu pagi, sudah ada target tempat tidur itu pasti Nabi Muhammad. Lagi tidur di situ, langsung dieksekusi. Sudah tahu nih, nyawa jadi bayarannya, pengorbanannya nyawa. Tadhiyatun nafs. Dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, saya mau hijrah. Allah perintahkan kau gantikan saya. Gak ada protes. Sayyidina Ali tahu nyawa yang jadi bayarannya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Kalau saya mengganti posisimu di tempat tidurmu, apakah engkau selamat ya Rasulullah? Luar biasa. Kata Nabi, iya, saya akan selamat. Apa yang dilakukan beliau? Sujud syukur. Jadi mau meninggal nih, nyawa mau dikasih untuk Rasul. Yang penting Rasul selamat, beliau sujud syukur atas keselamatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran dari ucapan beliau mengatakan innama ana abdun min abidi Muhammad. Saya ini Ali bin Abi Thalib adalah budaknya Muhammad. Nabi Muhammad mau jual saya, silakan. Mau merdekakan saya, silakan. Perintahkan saya mengorbankan nyawa saya untuk beliau, silakan. Dilakukan dengan sangat tulus kepada Rasul. Karena beliau sudah kenal. Beliau tahu hakikat. Ya, qala qail wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syuruqul anwar ala hasabi sufa'il asrar. Hati beliau sudah siap, sudah terima Nabi. Bukan 10%, bukan 20%, bukan 50%, tapi 1000%. Semuanya sudah diyakini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ada, yang lain tidak ada, termasuk diri beliau. Jadi kalau makom urut anugerah Allah berikan ke dalam hati orang yang siap menerima anugerah Allah. Nah, Sayyidina Ali termasuk orang yang sudah siap menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan munculnya cahaya karena sebab kejernihan hatinya. Tidur beliau, Nabi keluar. Di luar rumah sudah berkumpul pemuda-pemuda musyrik Quraisy dengan pedang mereka. Ambil pasir, Nabi mengambil pasir kemudian meniupkan pasir tersebut di hadapan mereka. Membaca ayat surat Yasin, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna, kami jadikan sadda, ada penghalang. Ayat itu kan waja'alnahum fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami tutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu yang benar. Di depan ada penghalang, di belakang ada penghalang, dinding yang menghalangi mata mereka hingga mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Keluar beliau aman, tidak terluka, dijaga oleh Allah. Imam Ali bin Abi Thalib di dalam selimut Nabi nutup. Musuh-musuh yang ada di luar berpikir bahwa itu masih tidur. Karena rencananya eksekusinya pagi. Tunggu keluarga Bani Hashim banyak yang ngumpul, mereka bunuh bersama, sehingga tidak bisa menuntut mereka. Makanya ditunggu sampai waktu pagi. Imam Ali bin Abi Thalib di dalam selimut. Gak ada rasa takut. Yang ada rasa syukur. Sekalipun saya wafatnya untuk Rasulullah. Qala al-muhaqqiq, pahala
beliau dapat ketika mengorbankan nyawanya itu untuk Rasulullah di peristiwa hijrah itu terlalu besar sehingga untuk beliau tidak cukup. Terlalu banyak untuk beliau, ini sudah over pahalanya, mentok, gak bisa lagi. Tumpah ini pahala sampai dibagikan kepada seluruh manusia, mulai dari Adam turunannya sampai manusia terakhir, jin yang paling awal turunannya sampai jin terakhir, semuanya dapat pahala pengorbanan nyawa Sayyidina Ali untuk Rasulullah Muhammad SAW. Besar pahalanya. Bahkan dalam satu riwayat Allah perintahkan malaikat Jibril dan Mikail turun ke dunia, turun ke bumi untuk menemani Sayyidina Ali waktu itu. Habata Jibril fajalasa 'inda ra'sihi wa Mikail fajalasa 'inda rijlaihi. Jibril turun berdiri di bagian kepalanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lagi tidur. Di bagian kepalanya ada Jibril. Di bagian kakinya ada malaikat Mikail. Nabi mengatakan pada waktu itu Jibril diperintahkan langsung oleh Allah. Mikail juga diperintahkan langsung oleh Allah untuk menjaga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga memberikan kabar gembira kepada Imam Ali. Faja'ala yaqul, ay Jibril, apa kata Jibril? Bih, man mislu, beruntung. Siapa orang yang sepertimu? Yubahillah bika al-malaika fawqa sab'is samawat. Sesungguhnya Allah membanggakanmu wahai Imam Ali bin Abi Thalib di hadapan seluruh malaikat di lapisan langit ketujuh. Allah puji, Allah banggakan atas apa yang kau korbankan untuk Nabi Muhammad. Nabi keluar, turun ayat. Pujian yang kedua langsung dari Allah. Kalau tadi perantara malaikat memuji Sayyidina Ali, yang ini pujiannya abadi sepanjang zaman. Ayat Al-Quran diturunkan memuji pengorbanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, surat Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian manusia ada di antara mereka yang rela menjual dirinya, mengorbankan nyawanya hanya mencari ridhonya Allah. Wallahu raufun bil ibad. Dan Allah sangat sayang kepada hamba tersebut, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berapa lama beliau tinggal di situ? 3 hari. 3 hari beliau tinggal, dapat amanah dari Nabi mengembalikan barang-barang titipan orang musyrik. Jadi musuh-musuhnya Nabi menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah, dikembalikan oleh Sayyidina Ali. Ini menunjukkan yadullu ala saja'atihi wa amanatihi wa mahabbatihi li Rasulillah. Peristiwa ini menunjukkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat pemberani karena berada di tengah-tengah musuh selama 3 hari. Peristiwa ini juga menunjukkan beliau adalah orang yang dipercaya oleh Nabi karena mengembalikan barang-barang titipan kepada musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Al-Amin. La dina liman la amanatalah, kata beliau. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Kemudian menunjukkan beliau sangat cinta kepada Rasul hingga nyawa pun dikorbankan menjadi tumbal untuk Nabi Muhammad. Keluar Rasul. Ayat kedua turun kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berjalan berdua. Kana yamshi amama Rasul wa rubbama yamshi khalfahu wa rubbama yamshi fi yaminihi wa rubbama yamshi fi shimalihi
Waktu jalan bersama Nabi, Sayyidina Abu Bakar kadang-kadang posisinya di depan Rasul, kadang-kadang di belakangnya Rasul, kadang-kadang di bagian sisi kanannya Rasul, kadang-kadang berada di sisi kirinya Rasul. Kenapa beliau lakukan itu? Kata beliau, saya takut ada musuh menyerang Nabi dari depan, makanya saya berdiri di depan. Karena yang berangkatnya 2 orang, nanti belakangan ada satu yang mengantar, menunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqah. Tapi awalnya berdua. Jadi takut ada musuh dari depan, makanya saya berdiri di depan Nabi. Tapi ketika saya di depan, saya khawatir ada musuh dari belakang, saya pindah ke belakang. Dari belakang saya khawatir ada musuh dari sisi kanan, saya di sisi kanan. Begitu sampai tiba di depan Goa Thur. Kata beliau, maka anak ya Rasulullah, la tadkhulhu hatta adkhulahu qablak, fa in kana fihi syai'un asabani duna. Wahai Rasul, jangan kau masuk, biar saya terlebih dahulu. Jangan engkau terlebih dahulu. Kenapa? Biar saya yang menjadi tumbal. Saya masuk terlebih dahulu. Jika di dalamnya ada bahaya, ada hewan buas, ada ular, ada kalajengking, biar mereka menggigit saya. Jangan dirimu. Masuk beliau. Ternyata di dalam goanya sempit. Makanya beda Kahf sama Gor. Kalau surat Al-Kahf, Kahf artinya goa, itu goanya besar. Is awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Al-Kahf di situ luas. Tapi kalau Gor sempit, hanya himpitan batu. Masuk, Sayyidina Abu Bakar sudah lihat aman, baru Nabi masuk. Ternyata di situ banyak lubang-lubang. Wafir riwayat itu lubang ular, ada yang mengatakan kalajengking. Semua lubang beliau tutup, tapi tersisa satu lubang. Kain yang menutup sudah tidak ada. Beliau tutup pakai mata kaki beliau, Sayyidina Abu Bakar. Nabi tidur di pahanya beliau. 3 hari 3 malam di dalam gua, berkasurkan batu, berbantalkan batu, berselimutkan batu, panas 3 hari 3 malam. Rasul di dalam gua tersebut bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai akhirnya beliau merasakan ada yang menggigit di bagian mata kaki beliau. Tapi Nabi sudah tertidur di pahanya. Lam yataharrak makhafatan an yantabiha Rasulullah. Beliau tidak bergerak sama sekali, menahan rasa sakit karena takut membangunkan Nabi. Tsumma saqatat sudumu'uh ala wajhi Rasulillah. Karena mungkin sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit itu, mengucur air mata. Terjatuh tepat di wajahnya Rasul yang sedang tidur di atas paha beliau. Maka Nabi terbangun. Nabi melihat wajahnya sudah pucat, merah, menahan rasa sakit. Ma balaka ya Abu Bakar? Apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Bakar? Maka beliau menjawab, ludiktu fidaka bi abi wa ummi. Saya digigit oleh ular yang ada di mata kaki saya ini. Demi dirimu saya menembus, untuk ibuku dan ayahku. Ternyata bangun Nabi, benar ada ular yang sudah menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Qala muhakkik, ini ular ingin melihat Nabi Muhammad tapi ditutup, makanya digigit. Ingin bersyahadah, menyaksikan Rasul. Setelah itu tafala au basaqa, Nabi ludah bagian kaki yang tergigit ular itu, kemudian sembuh seketika pada waktu itu. Hari esoknya musuh sudah ada di depan pintu goa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq khawatir. Mereka duduk,
atau melihat pandangan ke bawah, pasti ketahuan. Guanya kecil. Beliau takutnya apa? Takut ketahuan nanti Nabi bisa dibunuh. Kalau dibunuh, dakwah Islam tidak akan sampai kepada manusia. Ayat turun. Surat At-Taubah ayat 40. Thaniyal itsnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dua orang yang berada dalam gua, yang dimana salah satu sahabatnya, Rasul, mengatakan kepada sahabatnya, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ayat luar biasa, darajatul ma'iyah. Jadi waktu itu beliau bersama Rasulullah dan bersama Allah. Maknanya makanah, pangkatnya dekat dengan Allah waktu itu. Dijaga oleh Allah, derajatnya dekat bersama Allah dan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layak kalau Nabi katakan salah satu orang yang saya cintai adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hadis riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Ditanya kepada Nabi, ayyun nas ahab ilaik, manusia yang paling kau cinta siapa wahai Rasulullah? Yang dimaksud di sini istri-istri beliau. Siapa istri-istrimu yang paling kau cinta? Tentu setelah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Apa kata Nabi? Aisyah. Istri yang paling saya cinta adalah Aisyah. Wakilahu wa minar rijal. Kalau dari golongan laki-laki siapa? Qala abuha. Nabi mengatakan kalau dari laki-laki yang saya cinta, ayahnya, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar juga begitu, sangat cinta kepada Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau pernah mengatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baitihi, ambil perhatian Nabi Muhammad dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad. Bahkan salah satu ucapan beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah ahab ilayya an asil bin qarabati. Sungguh keluarga Nabi, saya lebih senang menjalin silaturahmi dengan mereka dibanding menjalin silaturahmi dengan keluarga saya sendiri. Ini mazhabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ada satu sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi. Ayat juga turun di peristiwa hijrah khusus memuji beliau. Walaupun ayatnya sama dengan tadi surat Al-Baqarah ayat 207, sama dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, ada dua pendapat tersebut. Nah, beliau ini datang di kota Makkah miskin, hidup susah. Tapi mulai usaha di kota Makkah, akhirnya kaya raya. Banyak harta yang beliau miliki. Di saat hijrah, beliau mau keluar dari Makkah ditahan oleh sekelompok orang-orang musyrik Makkah. Beliau keluar membawa hartanya. Maka orang Makkah ini, minal musyrikin, mengatakan, kamu dulu datang ke Makkah miskin, hidup susah. Sekarang kau kaya raya, banyak harta yang kau miliki, karena sebab kau tinggal di kota Makkah. Sekarang kau mau pergi membawa harta-harta tersebut? Gak bisa. Kata apa? Kata Suhaib, kalau saya kasih kalian semua harta ini, apakah kalian izinkan saya hijrah? Iya. Kalau kau berikan semua hartamu, kami biarkan kamu hijrah. Beliau memilih apa? Kalian ambil semua harta saya, asalkan kalian tidak melarang saya mau berhijrah menemui Nabi Muhammad. Inni qad ja'altu lakum mali, saya berikan seluruh hartaku kepada kalian. Diizinkan akhirnya Suhaib berangkat seorang diri, jalan kaki dari Makkah menuju ke Madinah. Rasulullah sudah ada di kota Madinah. Turun ayat, dikabarkan oleh malaikat Jibril, Suhaib mengorbankan hartanya, dia tinggalkan semua kekayaan duniawi, dia memilih engkau wahai Nabi Muhammad, berhijrah menuju kepada engkau. Apa kata Nabi? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Beruntung Suhaib.
beruntung Suhaib. Turun ayat, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian manusia rela menjual dirinya untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Nabi wasiatkan, wahai sahabat-sahabatku, Suhaib sedang menuju ke kota Madinah. Saya perintahkan kalian, tunggulah kalian di depan gerbang kota Madinah. Kalau dia sudah tiba, sampaikan kepadanya bahwa Nabi Muhammad menanti kedatangannya. Sahabat menunggu di depan gerbang. Suhaib datang. Suhaib ini beliau merasa sebagai sahabat yang paling asghar, paling kecil, malu dekat dengan Nabi, tapi dapat maqam mahmud, derajat terpuji, karena memilih Rasul dibanding dunia, memilih Rasulullah dibanding harta, memilih Rasulullah dibanding jabatan. Tinggalkan semua, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sampai saat ini. Kita membaca surat Al-Baqarah ayat 207, di situ ada Imam Ali, di situ ada Suhaib Ar-Rumi. Tiba beliau di kota Madinah, dia lihat sudah banyak sahabat yang menanti. Dia kaget. Beliau di Ar-Rumi. Ar-Rumi ada yang mengatakan tawanan perang dari orang-orang Romawi. Ada muarrikhun mengatakan beliau orang Romawi asli. Makanya namanya Ar-Rumi. Tiba dia disambut oleh sahabat. Dia bertanya, ini ada apa kalian ramai di sini? Seluruh sahabat mengatakan, Nabi wasiatkan kepada kami menanti dan menyambut kedatanganmu. Suhaib menangis mengatakan, man ana yang taziruni Rasulullah. Siapa saya sehingga Nabi harus menanti kedatangan saya? Nabi katakan, kami harus menyambut kedatangan. Sudah tiba, mari kami ajak kau menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajak menghadap Nabi Muhammad. Nabi sedang duduk melihat kedatangan Suhaib. Nabi berdiri, tersenyum kepada Suhaib dan mengatakan, wahai Suhaib, kamu beruntung. Itu yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekelumit sejarah singkat peristiwa hijrahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.